Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajif Fadila Muhammad, IPM 2022-10-5152-06. Di sini saya akan membuat video untuk menggunakan aplikasi GISP dan SPSS untuk mengukur alat uji, tes, dan juga mengukur hasil dari penelitian. Buat langkah pertama, kita bakal menguji validitas. Nah, uji validitas ini yaitu proses untuk mengukur sejauh mana alat ukur seperti kuesioner atau tes dan instrumen lainnya dalam penelitian itu mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, di sini saya menggunakan data penelitian teman saya dengan judul hubungan stres akademik terhadap perilaku agresif. Di sini kita pertama-tama buka Excel. Ini tuh hasil dari kuesionernya, dari form penelitiannya, yang mana terdapat sekitar 40 responden dengan ada item, totalnya ada 24 item. Ini variabel pertamanya dan ini untuk variabel keduanya. Yang pertama-tama kita bakal blok ini atau ya kopas dulu. Masuk lagi ke GISP dan kita paste. Nah, jika sudah, di sini boleh kita ganti namanya buat di yang kolom paling terakhir ini, kolom 25, atau kita ganti dengan namanya total. Karena ini udah total dari variabel pertama. Oke, sudah. Nah, kemudian kita buka analyze. Habis itu kita buka regresi dan korelasi. Nah, di sini kita harus masukin semua item-item yang ada di sini, semuanya terhubung juga dengan total gitu. Tadi tinggal enter, 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 atau CTRL tambah bisa semuanya, lakukan aja. Gitu. Nah, dan kita tunggu untuk hasilnya. Datanya udah keluar teman-teman. Hasil dari uji validitas. Nah, buat mengetahui mana yang valid atau enggak, kita lihatnya bisa dengan p-value yang mana kurang dari 0,05. Nah, kita bisa di sini data yang valid itu seperti data yang ini dan ya seterusnya teman-teman ya. Pokoknya sampai sekiranya data itu memenuhi syarat yang sudah ditentukan gitu. Nextnya buat variabel selanjutnya juga sama kayak gitu teman-teman, bisa dilakuin dengan cara yang sama. Nih, kita masukin lagi ke Excelnya buat data berikutnya. Misalnya ini, kita kopas lagi. Masuk lagi ke GISP dan paste. Nah, sama aja. Analyze. Terus ini kita change X dulu karena tadi beda datanya. Regresi, korelasi. Masukin lagi variabel semuanya, oke? Enter. Nah, oke, datanya udah keluar, teman-teman. Nah, bisa lihat di sini hasil yang reliable itu yang valid itu seperti ini.
Ya begitu. Oke, nextnya kita bakal melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini berguna untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama atau kondisi yang sama. Caranya, jika tadi kita udah lakuin validitas, maka ada beberapa item yang dieliminasi atau nggak valid gitu teman-teman. Nah, yang kita gunakan setelahnya adalah menggunakan data yang validnya aja teman-teman. Kita blok nih data yang udah validnya, kita kopas, kita masukkan ke JSP. Nah, udah teman-teman, di sini udah ada item yang bakal kita uji buat reliabilitas. Nah, cara untuk uji reliabilitas itu pertama kita klik reliability, undimensional reliability. Nah, masukkan item semuanya. Kita tunggu. Nah, oke. Hasilnya udah keluar, teman-teman. Dan di sini kita klik analyze. Kita yang pilih koefisien alpha atau Kronbach alpha. Ya. Nah, untuk melihat data itu reliable atau tidak, kita lihat estimate. Nah, jika estimate-nya lebih dari 0,08, maka item tersebut reliable. Di sini, semua data itu dinyatakan reliable yang data sebelah sini. Nah, buat yang kedua juga sama teman-teman, kayak gitu juga dilakuinnya. Oke, buat selanjutnya kita bakal lanjutin uji kategorisasi. Uji kategorisasi ini itu proses pengelompokan data atau informasi menjadi beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu. Di sini kita bakal mengelompokkan dari kelompok yang rendah, sedang hingga tinggi. Nah, buat langkah-langkah pertamanya, di sini kita harus terlebih dahulu menghitung untuk mengetahui antara data itu kategorinya berapa kejadian. Yang pertama itu kita harus mencari mean, standar deviasi, range, Xmax, dan Xmin. Nah, Xmax ini yaitu dari 11 variabel dikali 1 atau skala terendahnya, jadi hasilnya 11. Terus Xmax ini 11 variabel dikali skala tertinggi dari skalanya yaitu 44. Kemudian range-nya ini hasil yang tadi dikurang dan maka hasilnya jadi 33. Terus min 44 ditambah 11 dibagi 2 hasilnya 27,5. Kemudian standar deviasinya itu 36 dibagi 6, ini rumusnya sama dengan 5,5. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Rumusnya sama aja, yaitu min diambil 1 standar deviasi, maka hasilnya 22. Terus kemudian min diambil 1 standar deviasi, terus abis itu X-nya ini tuh antara min ditambah 1 standar deviasi. Maka hasil dari 2 ini 22 sampai 33. Nah, terus yang tertingginya ini min ditambah 1 standar deviasi, yang mana hasilnya itu 33. Nah, sudah kita hitung hasilnya, kita masukin datanya ke SPSS. Nah, SPSS ini isinya sama kayak normalitas, itu hasilnya ada 11 variabel ditambah juga dengan total. Nah, buat masukin data yang tadi itu kita harus ke transform dulu, terus record into different variable, masukin yang total. Nah, di sini kita tulis kategorisasi.
Oke, kita klik out and new value. Nah, di value sini kita tulis angka 1. Kita pilih yang lowest. Nah, buat di SPSS ini tadi kan kita dapat datanya itu 22. Nah, kita di SPSS itu nulisnya nggak harus 22, nulisnya itu 21,5. Gini. Itu kita take out. Nah, terus kita tulis angka 2, kita pilih yang ini. Ini range antara yang tadi. Kita tulis baru di sini kita tulisnya itu 22 sampai bukan 33 tapi 32,5. Nah, lihat lagi. 3, kita pilih yang paling bawah highest. Kita tulis angka 33. Oke, kita add continue. Nah, di situ kita ke variable view. Di kategorisasi ini kita pilih titik 3 ini nih, value. Titik. Nah, ini kita tambahin aja. Nah, kita tulis di sini value-nya 1 buat rendah. 2 buat sedang. 3 buat tinggi. Oke. Udah, kalau udah kita ke back lagi, terus langsung kita analyze. Di sini kita pilih yang frequency. Nah, masukkan yang kategorinya aja. Terus, oke. Nah, udah keluar hasilnya. Nah, hasilnya di sini menunjukkan mayoritas responden sekitar 82,5% memiliki tingkat stres akademik yang rendah. Dan juga hanya sebagian kecil atau 17,5% yang memiliki tingkat stres sedang, dan nggak ada yang masuk kategori tinggi di sini buat di variabel yang ini. Buat data keduanya juga sama kayak gitu. Buat di data yang kedua ini sebagian besar responden sekitar 90% menunjukkan tingkat agresivitas yang sedang, dan 7,5% itu tinggi, sementara 2,5% itu rendah, teman-teman. Nah, kesimpulan dari ini, mayoritas peserta tidak mengalami stres akademik berat, tetapi agresivitas sedang mendominasi. Tuh. Lalu kita lanjut ke tes uji korelasi. Uji korelasi ini kita harus masukin ke dua variabel. Fokus aja langsung. Nama total. Nah, habis itu kita klik analyze. Pilih yang korelasi di variabel. Nah, jangan lupa sih kita pilih Spearman. Masukkan kedua total dari masing-masing variabel. Oke. Nah, di sini kita dapetin hasil yang mana
di nilai eksperimen korelasi ini terdapat nilai 0,193, yang mana artinya hubungan positif lemah antara stres akademik dan perilaku agresif. Makin tinggi stres cenderung makin agresif, tapi hubungannya sangat lemah. Dan di signifikansi itu terdapat 0,23, yang karena P kurang dari 0,5 maka hubungannya tidak signifikan secara statistik, yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa stres akademik berhubungan dengan perilaku agresif pada sampel kali ini. Oke, terus selanjutnya kita bakal uji beda. Uji beda ini digunakan untuk membandingkan apakah dua atau lebih kelompok memiliki nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan pada satu variabel. Nah, di sini sudah dibagi datanya jadi dua antara laki-laki dan perempuan, karena kita bakal uji beda antara gender laki-laki dan perempuan. Di sini kita tinggal masukin datanya dari yang laki-laki. Dan juga yang data perempuan. Nah, buat catatan di sini kita harus terlebih dahulu memberikan kode-kode agar lebih mudah dikenali oleh aplikasi SPSS. Yang mana di sini laki-laki diberi angka 1 dan yang perempuan itu diberi angka 2. Nah, habis itu langkah selanjutnya kita ke variable view. Pada gender kita ketik di sini. Di sini satu laki-laki. Kedua perempuan. Udah, kita ketik ke analyze, terus pilih yang non parametric test. Di sini kita pilih legasi dialog, terus pilih ke itu independent sample. Di situ kita masukin datanya pertama. Nah, terus yang gender kita masukin ke grouping variable. Define sini laki-laki. Klik continue. Oke, datanya udah keluar. Oke, di sini lihat nilai signifikansi atau p-value-nya 0,483. Karena P kurang dari 0,5 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok laki-laki dan perempuan terhadap variabel yang diuji. Dalam hal ini kemungkinan stres atau perilaku agresif tergantung variabel apa yang diuji. Nah, kesimpulannya tidak ada perbedaan yang bermakna antara laki-laki dan perempuan pada skor nilai stres akademik berdasarkan uji Mann-Whitney dengan p-value 0,483. Segitu kita bakal ngelakuin uji regresi. Nah, di sini kita akan terakhir bakal uji regresi, yaitu uji yang digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel atau lebih terhadap variabel lainnya. Di sini saya pakai data dari penelitian yang lain untuk menguji regresi. Caranya tinggal kita masukin kedua variabel data ini.
Ya, habis itu kita analyze, klik regresi. Pilih yang linear. Variabel pertama kita pilih ke dependen, yang keduanya kita taruh di independen. Terus kita klik OK. Nah, dari hasil di sini R 0,636 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel prediktor, yaitu variabel yang kedua, dan variabel terikatnya, variabel pertama. Dan ini termasuk korelasi sedang hingga kuat. Dan pada R square, artinya 40,4%, variasi dalam perilaku agresif dapat dijelaskan oleh stres akademik. Sisanya 59,6% dijelaskan oleh variabel lainnya tidak termasuk dalam model ini. Nah, untuk nilai signifikansinya, p-value-nya kurang dari 0,01. Model regresi signifikan pada hubungan ini bermakna antara stres akademik dan perilaku agresif. Kemudian pada tabel koefisien, nilai B yaitu 0,767. Artinya setiap peningkatan 1 poin pada stres akademik, maka skor perilaku agresif akan naik sebesar 0,767 poin. Nilai P-nya kurang dari 0,001. Pengaruhnya sangat signifikan secara statistik. Nah, kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara stres akademik terhadap perilaku agresif. Semakin tinggi stres akademik seseorang, semakin tinggi pula cenderung perilaku agresifnya. Model ini juga menjelaskan 40,4% variasi perilaku agresif dalam hubungan positif sedang hingga kuat. Baik teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.